kenapa kita mau kasih free design nih gitu. Mungkin di luar sana jarang ya ada kontraktor yang berani kita kasih free design. Even free survey pun banyak di luar sana yang kena charge kan. Kalau kita semuanya free. Dan kenapa kita kasih free design? Karena kita tuh sebenarnya itu salah satu bentuk service kita ke klien. Sebenarnya bangun rumah tuh pasti mahal. Pasti mahal. Kalian bakal keluar banyak uang untuk bangun rumah. Cuman kalau bangun rumah tuh mahal tuh pasti ada kualitas yang yang dijaminkan. Betul. Ada jaminannya. Jadi karena bangun rumah ini mahal, jadi harus di-plan lah yang benar gitu loh. Dengan apa? Mencari kontraktor yang benar. Yang terakhir adalah kenapa RAB mahal? Karena sebenarnya di Taruna itu kita very concerned about struktur dan fondasi. Halo Sobat Taruner, selamat datang di podcast Taruna Jaya Bercerita. Hari ini kita mau angkat case soal banyak orang pengen punya rumah sendiri, tapi sering banget nih kebentur dengan rasa takut. Takut budget membengkak, takut biaya desain yang mahal, takut ditinggal kontraktor. Bahkan ada loh yang trauma habis bayar DP nih, terus kontraktornya ngilang. Begitu aja, puff gitu. Intinya sih takutnya jatuhnya jadi mahal. Nah, hari ini kita bakal bahas topik ini bareng Bu Astrid selaku direktur dari Taruna Jaya Bangunan. Yeay. Oke, jadi gini Bu, banyak banget aku temui di luar sana soal ketakutan-ketakutan yang aku jelasin tadi tuh. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir nih Bu, ketakutan itu kan sebenarnya wajar banget ya, hal yang wajar gitu. Apalagi kalau dengar cerita-cerita orang yang pernah kena masalah kayak gitu. Tapi sebenarnya sih ya, menurut aku ada juga loh kontraktor yang bisa bikin kita lebih tenang. Karena sistemnya yang jelas dan juga transparan. Nah, salah satunya itu Taruna Jaya Bangunan. Langsung. Oke. Aku tuh sering dengar nih Bu Astrid. Tagline di Taruna yaitu free survey dan free design. Bisa dijelasin gak sih Bu, apa pentingnya survei? Dan kok berani sih kasih free design? Kalau survei sendiri ya, sebenarnya kita tuh kenapa kita selalu arahkan klien untuk survei? Karena kita tuh mau lihat kondisi real lapangan tuh kayak apa. Dan di lapangan itu kita bisa konsultasi langsung dong sama klien. Kebutuhan klien tuh apa sih? Gitu, dari sebidang tanah ini, ibu maunya seperti apa? Bapak mau didesain seperti apa? Gitu. Karena banyak yang kita temuin, contohnya nih misalnya klien mau, Bu saya mau renov dari lantai 1 ke lantai 2 dengan menggunakan bangunan yang existing. Nah, begitu tim lapangan masuk ternyata bangunannya nggak cukup nih strukturnya untuk bikin 2-3 lantai gitu. Nggak kuat gitu. Betul. Jadi itu fungsinya kita konsultasi langsung di lapangan dengan klien. Lalu kenapa kita mau kasih free design nih gitu. Mungkin di luar sana jarang ya ada kontraktor yang berani kita kasih free design. Even free survey pun banyak di luar sana yang kena charge kan. Kalau kita semuanya free. Dan kenapa kita kasih free design? Karena kita tuh sebenarnya itu salah satu bentuk service kita ke klien. Jadi bayangin bangun rumah itu kan proses yang panjang. Betul banget. Jadi kita mau kasih mereka service yang baik. Jadi dengan apa yang udah di survei di lapangan, klien tuh jadi punya gambaran. Jadi hasil notulen yang sudah dicatat saat survei kita olah. Jadi kita tuangkan dalam bentuk gambar. Jadi klien kebayang nih, ini yang kemarin konsul hasilnya kayak gini nih. Jadi klien tuh lebih bisa menggambarkan diri dia di rumah impiannya gitu. Jadi udah ada bayangan lah ya. Udah ada bayangan ya. Dan cara kita nunjukin kayak biar klien tuh percaya sama kita juga gitu kan. Betul. Nah, sekarang aku pengen nanya soal RAB nih Bu. Gimana nih? Kan di luar sana banyak isu kalau pakai kontraktor itu pasti lebih mahal. Pasti. Nah itu gimana menurut Bu Astrid? Sebenarnya bangun rumah itu pasti mahal. Pasti mahal. Kalian bakal keluar banyak uang untuk bangun rumah. Cuman kalau bangun rumah itu mahal tuh pasti ada kualitas yang
yang dijaminkan. Betul. Ada jaminannya. Jadi karena bangun rumah ini mahal, jadi harus di-plan lah yang benar gitu loh. Dengan apa? Mencari kontraktor yang benar. Karena kalau di kontraktor itu kita bantu kalian untuk plan out budget, plan out schedule, timeline, dan itu semuanya jelas. Yes. Dan di kontraktor sendiri itu kan semuanya terrecord hitam di atas putih, adanya kontrak, betul. timeline, dan juga RAB kita itu hanya dijalankan bila ditandatangan oleh kedua belah pihak. Oke. Dan orang bilang kontraktor mahal ya mungkin karena apa ya, servisnya kali ya, servis yang diberikan gitu loh. Mungkin udah takut duluan. Iya, gitu. orang mungkin udah takut di situ. Dan banyak case yang dari klien-klien kita di luar tuh banyak banget yang saya takut pakai kontraktor kemarin. Yang tadi sempat di-mention saya pernah ditinggal dari kontraktor. Jadi punya trauma. Tuh, ini amanah nggak? Iya, betul. sampai ada yang bisa tunjukin dulu nggak kantornya di mana? Iya loh. Legalitasnya mana gitu. Itu kan sebenarnya di luar sana banyak kontraktor yang kurang bertanggung jawab lah. Itu disayangkan gitu. Sangat disayangkan. Jadi kalau kita sendiri di Taruna tuh memang memegang visi misinya tuh kita benar-benar yang kita jaga trustnya klien. Betul, tentunya harus ya. Betul. Dengan apa? Dengan salah satu contoh hal kecilnya yang bisa kita pegang adalah kita nggak ada biaya-biaya tambahan di tengah gitu loh. Dan ini sering banget terjadi sebenarnya. Betul. Tiba-tiba ada aja gitu kayak padahal udah mengeluarkan, udah deal ngeluarin uang gitu kan. Betul. Tiba-tiba di tengah loh, kok minta lagi ke klien gitu kan ya. Jujur banyak yang murah di sini gitu loh. Murah di sini, tapi di tengah ditambahin lagi biayanya. Dan ini benar-benar yang cerita real ya. Case, ya real case. Ini real case yang sudah kita lihat dari klien ceritanya gitu. Betul banget. Lebih murah di sini ternyata endingnya nggak selesai, mangkrak lah dan lain-lain. Jadi kalau di Taruna kita nggak ada tambahan biaya. Terus sebenarnya kalian tuh bisa terima jadi. Jadi kenapa adanya RAB? Jadi kita di situ klien tuh bakal banyak diskusi sama kita masalah desain dan RAB. Betul. Jadi begitu dengan diskusi akhirnya SPK itu baru kita jalankan. Yes. Jadi nggak ada yang hal-hal yang terselubung lah gitu. Betul, semuanya jelas gitu ya Bu ya. Terus yang terakhir adalah kenapa RAB mahal? Karena sebenarnya di Taruna itu kita very concerned about struktur dan fondasi. Jadi mungkin di luar sana contoh kita beli rumah dari developer. Saya nggak perlu mention dari developer mana ya, itu pengalaman pribadi juga. Oke. Murah tapi 1, 2, 3 bulan setelah terima baru kelihatan gitu loh. Karena banyak orang yang menomor 2kan struktur dan fondasi. Betul. Gak apa-apa deh bangunannya biasa aja, yang penting asal jadi. Iya, yang penting looks-nya bagus. Yes. Nah kalau di Taruna kita belum berani kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya RAB mahal ya didiskus aja sih sebenarnya. Oke, jadi bisa dibicarakan gitu ya Bu ya, di apa ya, fleksibel lah ya Bu ya. Fleksibel. Oke, nah misalnya nih Bu ya, ada kasus gitu misalnya RAB udah muncul nih, lalu klien merasa, aduh kok mahal sih gitu. Nah itu gimana Bu? Banyak ketakutan pakai kontraktor mahal. Iya ya, kayaknya intinya dari hari ini adalah kontraktor mahal. Ini karena dari real case kita. Benar, kita nih baru ngangkat topik yang real case yang sering kita temuin gitu loh. Banyak klien yang datang ke kita gitu kan dan ngomong soal kayak ketakutan mereka karena kontraktor itu mahal, RAB yang mahal. Nah, gimana sih Bu gitu? Kita bahas lagi nih. Sebenarnya itu justru gunanya kontraktor sih. Jadi RAB kita kan transparan banget. Jadi every detailnya, materialnya apa itu kita nggak pernah pakai di luar dari spek yang udah disetujuin kedua belah pihak. Jadi dengan adanya kontraktor justru step dan alokasi dananya itu sesuai sama kebutuhan kalian di lapangan tuh kayak apa gitu loh. Oke. Jadi justru kita yang menyesuaikan budgetmu. Banyak case yang kayak saya cuma punya budget segini. Ini agak meleset nih. Nah, kita harus lihat dulu nih apa nih ya yang diperlukan. Yang benar-benar sebenarnya kita benar-benar nggak bisa turunin lagi nih Bu, karena
case-nya, tanahnya gimana dan segala macam. Sipilnya gitu ya Bu, yang penting. Jadi sebenarnya simpelnya adalah kalau kalian merasa mahal, ya udah kita duduk bareng, discuss Diskusi. bareng, kita kulik sama-sama, kita bahas per item bareng-bareng. Terus kalau misalnya masalah desainnya kurang oke, ya udah kita desain bareng-bareng gitu. Kita kasih propose desain kita revise lagi sampai kamu benar-benar oke. Terus di satu sisi kalau kalian masih ragu ya kasih tau lah keraguan kalian tuh di mana gitu. Iya loh. gitu. Jadi kayak udah komunikasiin aja ke kita gitu. Kita coba bantu solve bareng-bareng gitu ya Bu. Betul. Jadi terus ada juga klien yang memilih pakai kontraktor sebenarnya itu karena mereka mau terima jadi. Kayaknya kemarin seminggu ini kita dapat beberapa chat dari klien yang kayak kita tinggal serah terima kunci kan. Iya, Kita betul. tinggal terima jadi kan sampai finishing. Betul. Gitu. Sama sebenarnya itu benar. Karena enggak sih, betulnya untuk setelah kalian tahap sampai tanda tangan SPK, after SPK kalian pasti terima jadi. Tapi sebelumnya karena kita mau bangun rumah kalian, kita mau bangun impian, keluarga dan lain-lain. Yes. Yaudah kita kulik bareng-bareng dari segi desain. Kita bakal banyak tektokan masalah desain, terus keinginan kalian apa, RAB-nya juga. Gitu. Yes. Jadi intinya di Taruna, di kontraktor sendiri kita mau menyediakan kalian tuh rasa aman, nyaman, tenang gitu loh. Jadi walaupun lebih mahal daripada borongan dan lain-lain, tapi Jelas. kita memberikan kalian kualitas, rasa aman dan rasa puas juga gitu loh dengan apa yang kalian dapat. Betul banget. Wah, banyak banget nih ya insight hari ini dari Bu Astrid. Jadi intinya hal-hal yang biasanya bikin orang takut itu untuk bangun rumah, semua itu bisa diatasi kalau kita pilih kontraktor yang tepat. So, kalian lebih pilih mana? Lebih pilih hemat tapi rusak? Atau kualitas dan ketahanan lebih utama? Yuk, plan rumahmu bersama tim Taruna Jaya Bangunan. Yeay, terima kasih untuk Bu Astrid yang sudah menemani aku ngobrol di episode kali ini. Dan buat kalian Sobat Taruners, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube Taruna Jaya Bangunan dan follow media sosial kita di Instagram @tarunajayabangunan. Dan see you on the next episode. Bye guys.